keputusan Papua adalah milik Belanda. Tercatat bahwa terdapat 15 posko pemerintahan Belanda di Papua. Pada tahun 1942, meskipun dikuasai oleh Belanda, kegiatan pemerintahan kolonial dilakukan oleh pegawai non-Belanda yang didatangkan dari daerah lain Indonesia. Kondisi yang terisolasi ini, Indonesia menolak penuh keputusan Belanda dan memilih untuk mengambil paksa Papua dengan operasi Trikoronet. Belanda setuju untuk mengikuti kemerdekaan Indonesia dan memberikan kedaulatan bagi semua wilayah bekas jajahannya berdasarkan perjanjian konferensi Medan Bundar. Papua tidak termasuk wilayah yang disetujui oleh Belanda. Kemudian Belanda menggunakan argumen ras dan etnis yang menyatakan bahwa orang-orang Papua sebenarnya bukan orang Indonesia. Karena orang Indonesia sebagian besar adalah ras Melayu, sedangkan orang Papua adalah ras Melanesia. Pemerintahan Indonesia pun menolak kenyataan ini mentah-mentah. Berikut ini adalah beberapa contoh bahasa Papua dan juga artinya. Sa artinya saya, ko artinya kamu, de artinya dia, tong atau kitong artinya kita, dong atau dorang artinya mereka. Kam atau kamorang artinya kalian, iyo artinya iya, tra artinya tidak, jang artinya jangan, dan trapapa artinya tidak apa-apa. Oh mau, mau tidak mau. Wi pergi, ku punya, geng dengan, su sudah, nan nanti. Sekian dari saya. Raja Ampat memiliki 4 pulau utama yang sangat besar. Salah satunya Pulau Misol yang terkenal dengan pemandangannya yang sangat biru. Tapi yang lebih unik itu ada beberapa desa yang dijadikan desa wisata. Salah satunya Desa Arbore. Danau terbesar di Papua ini menawarkan keindahan yang sangat luar biasa. Di kawasan ini sedikitnya ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Di sini kalian bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berenang, memancing, menyantap kuliner, hingga berkeliling danau dengan menyewa perahu yang telah disediakan. Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman nasional dengan luas 1.453.500 hektar ini hampir 90% berupa perairan. Tak menyangka jika Taman Nasional Teluk Cendrawasih menjadi kawasan konservasi laut terbesar dan terluas di Indonesia. Di sini terdapat 196 jenis makhluk moluska dan 209 jenis ikan. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Papua yang disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan bumbu kunyit. Papeda berwarna putih dan berstruktur lengket menyerupai lem. Dengan papeda ini rasanya tawar. Makanan khas Papua selanjutnya yaitu bernama ikan bakar manokwari yang memiliki bahan-bahan yaitu ikan tongkol yang sudah dibumbui oleh jeruk nipis, merica, dan garam. Lalu selanjutnya untuk bumbu siramnya berbahan dasar bawang merah, cabai rawit, garam, gula, dan sedikit air. Yang kedua ada sate ulat sagu. Sate ulat sagu adalah salah satu kuliner ekstrim yang berasal dari Papua. Sate ini terbuat dari ulat sagu yang hidup di pohon sagu. Sate ulat sagu bertekstur kenyal dan gizinya yang terkenal sangat tinggi. Saya dari kelompok permainan ingin memberitahu tentang Puradan. Puradan adalah permainan dari Papua yang terbuat dari bambu. Saya dari kelompok permainan yang kedua adalah kayu malele. Kayu malele adalah permainan yang dimainkan dengan kayu besar. Saya dari kelompok permainan khas Papua. Yang ketiga, patah kaleng. Patah kaleng adalah permainan khas Papua yang permainannya menggunakan bola dan kaleng bekas. Tarian berasal dari Papua ini bertemakan tentang peperangan. Makna dari tarian ini cukup menyedihkan. Tarian ini menceritakan tentang sebuah pertikaian terjadi di dalam negeri. Dalam tarian ini pantun lagu ini menjadi pahlawan yang rela berkorban bahkan sampai mati. Tarian selanjutnya adalah tarian sajojo. Tari sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan
yang bisa dimainkan oleh siapa saja dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik adat, hiburan maupun acara budaya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Nah, tarian selanjutnya ada tari Yospan atau Yosi Pancar. Tarian ini dilakukan oleh para pemuda dan pemudi di Papua sebagai bentuk persahabatan. Tarian ini biasanya digunakan sebagai tarian upacara adat, penyambutan tamu, dan beberapa acara penting lainnya di Papua. Perkenalkan salah satu lagu yang berasal dari Papua berjudul Yamko Rambe Yamko yang diciptakan oleh Dr. Yusuf Hartono. Bermula dari pendapat Simon Patrick Morin, lagu berjudul Yamko Rambe Yamko diperkenalkan di Papua pada tahun 1963. Seorang tokoh Papua yang bernama Simon Patrick Morin menyatakan bahwa lagu Yamko Rambe Yamko diciptakan oleh Pak Kasur saat ia sedang berkunjung ke Papua pada bulan Mei tahun 1963. Di sini saya akan memberitahu makna dari salah satu lagu daerah khas Papua, yaitu Yamko Rambe Yamko. Lagu Yamko Rambe Yamko itu menceritakan tentang perperangan yang menyedihkan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian di dalam negeri. Adat yang ada di Papua memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah rumah adat Tonai, rumah adat Ebai, dan rumah adat Wama yang paling sering kita temui. Akan membahas tentang rumah adat Tonai dari suku Dani. Yang pertama adalah bentuk rumah yang mungil, tidak seperti pada rumah adat umumnya yang memiliki ruang makan, ruang tamu, serta ruang tidur. Rumah adat hanya memiliki satu ruangan. Rumah Honai memiliki multifungsi, tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan makanan, tapi juga bisa dijadikan sebagai tempat kandang babi, serta tempat pengasapan mumi. Larangan terkait rumah Honai adalah rumah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan memiliki rumah yang berbeda yang disebut dengan Ebai. Nilai menjaga kesatuan dan kesatuan. Honai memiliki nilai menjaga kesatuan dan persatuan sesama suku. 2. Sehati, satu pikiran, dan satu tujuan. Dengan tinggal di dalam satu Honai, semua orang akan sehati, satu pikiran, dan satu tujuan. 3. Simbol kepribadian dan harga diri. Rumah Honai merupakan simbol kepribadian dan harga diri penduduk suku Dani yang harus dijaga oleh keturunan dan anak. Terletak di bagian paling timur Indonesia, Papua juga menyimpan keindahan alam serta adat budaya yang sangat menarik. Salah satunya yaitu baju adat. Baju adat Papua yaitu koteka dan baju kurung. Koteka adalah pakaian adat khas Papua yang digunakan masyarakat laki-laki. Baju kurung adalah pakaian adat khas Papua yang digunakan perempuan berupa atasan yang terbuat dari kain geludu. Selain aturan pemakaian, ada 3 aksesoris wajib yang dikenakan oleh pakaian adat Papua, yaitu gigi anjing, hiasan kepala, dan tas noken. Di Papua memiliki adat atau tradisi pernikahan yang disebut dengan tradisi ararem. Tradisi ararem adalah tradisi mengantarkan mas kawin dari calon suami kepada keluarga calon istri. Mas kawin akan diantarkan secara arak-arakan disertai dengan adanya tarian dan nyanyian yang diiringi musik. Nah, ini dia penjelasan dari kelas kami mengenai keseluruhan budaya Papua. Semoga berkesan dan dapat bermanfaat. Thanks for watching. See you.